Meski sudah dapat dipastikan lolos usai mendapatkan 2 kemenangan beruntun, namun pasukan Coach Novarianto belum berpuas diri. Mereka ingin meraih kemenangan sempurna sekaligus memantapkan diri untuk amankan puncak klasmen. Dan Indonesia sendiri akan dijadwalkan menghadapi Afghanistan U17 pada Jumat malam. Meski pelatih Afghanistan percaya kalau anak asuhnya bisa mengimbangi permainan Indonesia, namun pelatih Korea Selatan yang sudah menghadapi langsung kekuatan Indonesia memberikan peringatan keras untuk tak meremehkan pasukan Garuda Muda. Karena sekali lagi, anak asuh Coach Nova selalu punya cara tersendiri untuk memberikan kejutan demi kejutan. Ya, memang harus diakui, kalau keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2025 di Qatar, menurut kami bukan hanya soal taktik atau bakat individu, tetapi juga tentang persatuan. Kemenangan atas Korea Selatan 1-0 dan Yaman 4-1 di fase grup adalah hasil dari kerja keras kolektif. Pemain seperti Evandra Florasta, Zahabi Goli, dan Fadli Alberto mungkin jadi bintang utama lewat gol yang berhasil mereka ciptakan. Tapi di balik itu, ada ikatan emosional yang membuat tim ini tak tergoyahkan. Kebersamaan mereka tercermin erat, baik dalam pertandingan maupun di luar pertandingan. Sebuah kebersamaan dan kedekatan emosional itulah yang pada akhirnya membuat anak asuh Coach Nova semakin kompak dan bisa menyatu di lapangan. Mereka punya koneksi satu sama lain, yang tentu saja membuat tim ini semakin padu dan enak untuk ditonton. Heartbeats pounding like a drum, can't slow down, the future's come. In the sky where we belong. Sementara itu, meski sudah dapat dipastikan lolos usai meraih 2 kemenangan beruntun di babak penyisihan grup, namun Coach Nova sekali lagi menegaskan untuk tak berpuas diri, karena masih ada tantangan besar yang siap menanti. Dan paling dekat, mereka akan dihadapkan dengan timnas Afghanistan di pertandingan terakhir babak penyisihan grup. Ya, Afghanistan sendiri menjadi tim yang belum mendapatkan poin selama babak penyisihan grup. Pertama, mereka dikalahkan Yaman dengan skor 2-0, lalu dibantai Korea Selatan dengan skor telak 6-0. Namun meski begitu, pemain Afghanistan dengan cukup percaya diri mengatakan kalau anak asuhnya bisa mengatasi timnas Indonesia di laga ketiga nanti. Manusia tak mungkiri bahwa Indonesia merupakan tim yang bagus, namun ia memastikan pasukannya akan bertarung untuk meraih hasil positif. Mungkin sulit, tetapi setelah menganalisis pertandingan Indonesia sebelumnya, saya pikir peluang kami bagus. Mereka jelas tim yang bagus, namun kami akan berjuang keras. Ujarnya seperti dikutip dari laman resmi AFC. Sementara itu, timnas Indonesia U17 akan melakukan pendekatan yang berbeda untuk pertandingan melawan Afghanistan. Pelatih Novarianto akan melakukan rotasi pemain di pertandingan nanti. Rotasi pemain ini dilakukan karena Indonesia sudah memastikan lolos ke fase selanjutnya. Novarianto pun ingin memberikan kesempatan tampil kepada pemain-pemain yang minim dapat kesempatan di 2 laga awal fase grup Piala Asia U17 2025 melawan Korea Selatan dan Yaman. Namun begitu, target tetap sama, yakni amankan 3 poin. City lights fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat the distance close, chasing what nobody knows. No more fear, just hold on tight. Feel the power side by side. In this moment we're alive. Together we can touch the sky. Korea peringatkan Afghanistan. Sementara itu, pelatih timnas Korea Selatan U17, Baek Tae, menyinggung pelajaran berharga yang didapatkan dari timnas U17 seusai meraih kemenangan pertamanya di grup C Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan kedua grup C melawan Afghanistan U17 yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah pada hari Selasa kemarin, timnas Korea Selatan U17 bisa menang telak dengan skor 6-0. Berkat kemenangan itu, tim berjuluk Taeguk Warriors itu bisa membuka asanya untuk melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Sebab saat ini mereka berada di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin.
Sementara di sisi lain, Bek Kite mengakui anak asuhnya kira bisa mengambil pelajaran dari kekalahan sebelumnya saat menghadapi Timnas Indonesia U17. Ketika itu mereka harus berusaha untuk menembus pertahanan garis rendah yang diterapkan Garuda Asia. Strategi kami pada pertandingan pertama ialah membongkar low block defense Timnas Indonesia U17, ujar Bek Kite dikutip dari situs resmi AFC. Selain itu, ia juga merasa gembira karena akhirnya Korea Selatan U17 bisa memaksimalkan setiap peluang menjadi gol. Mereka sebetulnya punya banyak kans ketika berjumpa Indonesia, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun pertandingan kali ini seperti biasanya saat kami memainkan formasi 4-3-3, dan itu membuat perbedaan karena kami bisa memanfaatkan peluang yang ada dan bisa mencetak gol, lanjut Bek Kite. Dan apa yang dikatakan oleh Bek Kite di atas, Mimin menyimpulkan kalau mereka memberikan peringatan keras kepada Afghanistan, karena Indonesia selalu punya cara untuk mengejutkan setiap lawan-lawan yang mereka hadapi. Korea dan Yaman sudah merasakannya sendiri. Soaring high for all to see. Through the storms and through the breeze, riding on these wild dreams. Kelemahan Timnas Afghanistan. Tim Afghanistan menunjukkan kelemahan yang jelas dalam beberapa aspek permainan yang dapat dimanfaatkan oleh tim Garuda. Dan salah satu kelemahan paling mencolok yang dimiliki Afghanistan adalah ketidakmampuan dalam mengantisipasi bola-bola crossing lawan. Hal itu terbukti jelas dalam kekalahan telak 0-6 dari Korea Selatan pada pertandingan kedua mereka. Bola crossing yang datang dari sisi lapangan seringkali mengejutkan lini pertahanan mereka, mengakibatkan terbukanya peluang bagi lawan untuk mencetak gol. Indonesia bisa memanfaatkan celah ini untuk memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya bagi lini pertahanan Afghanistan. Kemudian, koordinasi antara lini pertahanan dan kiper Afghanistan terlihat kurang solid, yang seringkali membuat mereka kesulitan dalam menghadapi serangan-serangan cepat dan tekanan dari lawan. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menekan dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pertahanan Afghanistan. Dengan melihat kelemahan-kelemahan tersebut, Indonesia U17 memiliki peluang untuk meraih kemenangan di laga ini. Apalagi kemenangan atas Afghanistan akan memperkuat posisi Indonesia dalam persiapan menuju perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus menjadi modal yang baik untuk Piala Dunia U17 2025. Indonesia kini memimpin klasemen grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan dan kemenangan telak 4-1 atas Yaman. Melawan Afghanistan yang sudah dipastikan tidak bisa lolos ke perempat final akan menjadi ujian terakhir bagi Indonesia untuk memastikan performa terbaik sebelum melangkah ke babak berikutnya. Come on, Garuda, sing our song. Come on, Garuda, let's play free. Soaring high for all to see. Through the storms and through the breeze. Dan terlepas dari apapun, kembali lagi, jalan masih panjang bagi semua elemen Timnas Indonesia. Dan makin tinggi pencapaian, makin tinggi pula tekanan dan ekspektasi. Namun semoga dengan ini semua malah bisa membuat motivasi bagi punggawa Garuda untuk bisa fight lebih keras lagi. Sehingga apapun hasilnya nanti, gak ada penyesalan di akhir. Untuk itu tugas kita semua untuk terus bersatu, berdoa, dan mendukung Timnas Indonesia dengan maksimal agar bisa terbang tinggi, menembus tebalnya dinding top level dunia.